Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Di sebelah timur laut dari rumahnya, setelah kira-kira 40 hari, istri Ki Ageng Pengging menyusul meninggal dunia. Mas Karepet tinggal seorang diri, diasuh oleh anak saudaranya. Setelah besar, Mas Karepet lalu dibawa oleh janda Ki Ageng Tinggir. Di sana ia sangat dimanjakan, dituruti segala keinginannya. Karena janda Ki Ageng sangat kaya raya, terhormat di antara tetangga desa. Mas Karepet lalu terkenal dengan sebutan Jaka Tinggir. Tindak tanduknya berbeda dengan anak lain. Ia gemar menyelipkan diri di gunung, di hutan atau di gua-gua sampai 10 malam atau setengah bulan. Kemauannya tidak dapat dicegah dan dihalangi. Pada suatu hari Jaka Tinggir pulang, lalu dipeluk oleh ibunya serta diberitahu, "Nak, kamu jangan suka ke gunung-gunung. Ketahuilah bahwa orang yang suka bertapa di hutan dan di gunung itu masih kafir, belum menganut agama Kanjeng Nabi. Lebih baik kamu berguru pada mukmin." Ki Jaka lalu memohon pamit akan berguru kepada orang mukmin. Ibunya merelakan Ki Jaka berangkat sendirian ke hutan, ke timur sampai di Sela untuk berguru kepada Ki Ageng Sela. Ki Ageng sangat senang melihat Ki Jaka Tinggir. Ia lalu diangkat jadi cucunya. Sangat dimanjakan hidupnya. Di sana Ki Jaka gemar mendalang hingga terkenal kepandaiannya mendalang. Ki Ageng Sela semakin bertambah sayangnya. Mereka tidak pernah berpisah jika Ki Ageng sedang menyepi. Ki Jaka juga diajak. Sebenarnya Ki Ageng Sela sedang menyepi. Di dalam batinnya besar sekali permohonannya kepada Allah. Semoga kelak dapat menurunkan para raja yang menguasai tanah Jawa. Ia merasa masih kerabat keturunan Raja Brawijaya di Majapahit. Waktu itu Ki Ageng Sela sudah 7 hari 7 malam tinggal di gubuk di ladang yang baru dibuka, terletak di sebelah timur Tarub yang disebut hutan di Receh. Suatu malam Ki Ageng tidur di situ, Jaka Tinggir tidur di bawah. Ki Ageng bermimpi ke hutan membawa kapak akan membabat hutan. Kelihatan dalam mimpinya Ki Jaka Tinggir sudah ada di sana dan seluruh pohon sudah roboh ditarik oleh Ki Jaka Tinggir. Di dalam mimpinya Ki Ageng heran sekali dan terbangun dari tidurnya. Jaka Tinggir masih tidur di bawah. Lalu dibangunkan Ki Ageng. Katanya, "Nak, selama aku tidur apakah kamu tidak pergi-pergi?" Jawab Ki Jaka, "Tidak." Ketika Ki Ageng mendengar jawaban cucunya, sangat menyesal kenapa semua cuma mimpi. Berbicara dalam batin, "Menyesal benar saya. Besar permohonanku kepada Allah, dan selama ini saya belum pernah mendapat firasat demikian. Anak yang tidak memohon kepadanya ini malah diberi firasat seperti itu." Ki Ageng lalu bertanya kepada Ki Jaka,
"Nak, seingatmu dulu pernah bermimpi apa?" Ki Jaka menjawab secara terus terang, "Ketika saya sedang tirakat di Gunung Telamaya. Di situ waktu malam saya tidur dan bermimpi kejatuhan bulan. Seketika itu juga Gunung Telamaya ada suara menggelegar. Saya lalu terbangun. Mimpi itu makna apa?" Ki Ageng yang mendengar cerita cucunya semakin heran. Dalam batinnya, andai kata tidak takut kepada Allah, Ki Jaka akan dibuat celaka. Tetapi Ki Ageng sadar kalau kodrat Allah tidak dapat ditolak oleh manusia. Ki Ageng berkata, "Nak, tidak usah bertanya apa makna impianmu itu. Itu bagus sekali, itu raja segala impian. Adapun nasihat saya kepadamu, sekarang mengabdilah ke Demak. Itu akan jadi perantara untuk bertemu. Maka dari mimpimu aku membantu dalam doa saja. Saya junjung tinggi selama-lamanya." Ki Ageng berkata lagi, "Iya nak, saya akan mengurangi makan dan tidur. Semoga kamu dapat menemukan. Tetapi nak, semoga anak turunmu kelak dapat menjadi penerus wahyumu." Ki Jaka mengiyakan saja. Setelah Ki Ageng Sela mendengar jawaban Ki Jaka itu, amat sangat lega hatinya. Panjang lebar ajarannya kepada Ki Jaka. Ki Jaka lalu berangkat. Dalam perjalanannya ia mampir ke Tinggir memberitahu ibunya perintah Ki Ageng Sela. Ibunya berkata, "Nak, petunjuk Ki Ageng Sela itu benar sekali. Jadi ada sesuatu yang diharapkan segera laksanakan. Tetapi tunggulah, 2 orang pembantu saya baru saya suruh membersihkan rumput tanaman padi gagah. Mereka akan saya suruh mengantarkanmu. Saya punya saudara laki-laki yang menjadi abdi di Demak. Namanya Kiai Ganjar, menjadi lurah Suranata. Kepadanya kamu kutitipkan dan menghadapkan kepada sang raja." Ki Jaka menurut perintah ibunya, lalu mereka pergi ke ladang. Membantu kedua pembantu itu menyiangi rumput sampai sehari tidak pulang. Setelah waktu asar, datanglah mendung dan hujan gerimis. Sunan Kalijaga sedang berada dekat ladang itu. Bertongkat, Ki Jaka dipanggil dari luar ladang padi gagah itu. Katanya, "Nak, kamu itu selalu membersihkan rumput tanaman padi gagah saja. Berhenti segeralah mengabdi ke Demak, sebab kamu itu calon raja yang menguasai tanah Jawa." Selesai berkata, Sunan Kalijaga lalu pergi ke utara. Setelah sudah tak kelihatan Ki Jaka lalu pulang menceritakan pengalaman itu kepada ibunya. Mendengar itu ibunya amat gembira serta berkata, "Nak, kamu itu beruntung sekali mendapat petunjuk dari Sunan Kalijaga. Segera berangkatlah ke Demak, jangan menunggu-nunggu ke ladang gagah lagi. Sisanya saya gotong royongkan saja." Ki Jaka lalu berangkat disertai 2 orang pembantunya. Setelah sampai di Demak, singgah di rumah Kiai Ganjur. Sultan Bintara sudah sampai, saatnya dipanggil Tuhan. Ia meninggalkan 6 orang putra,
nomor 1 putri bernama Aratu. Mas sudah bersuami yang dengan pasangan Pangeran Cirebon. Nomor 2 Pangeran seberang lor yang menggantikan raja. Lalu Pangeran Sedalapen, Raden Trenggana, Raden Kandruan. Bungsunya bernama Raden Pemekas. Pengganti raja itu tidak sama. Mangkat belum berputra, raja digantikan oleh Raden Trenggana dan bergelar Sultan Demak. Patih Mangkurat juga sudah meninggal. Yang menggantikan Patih adalah anak laki-laki bernama Patih Wanasala. Kebijakannya melebihi ayahnya. Para bupati di bawah semua segan dan sayang. Raden Jakatingkir sudah diterima mengabdi kepada Sultan Demak. Diterimanya pengabdiannya itu bermula dari satu peristiwa. Saat itu Sultan Demak keluar dari masjid. Ki Jaka baru duduk di pinggir blumbang. Mau menyingkir tidak bisa, sebab terhalang oleh blumbang itu. Ki Jaka lalu melompat kolam itu dengan gerakan membelakang. Ketika menyaksikan itu, Sunan Demak sangat terkejut. Lalu ditegur. Ki Jaka menjawab bahwa dirinya adalah keponakan Kiai Ganjur. Ki Jaka lalu dihadapkan dan diangkat menjadi abdi. Kanjeng Sultan sangat sayang kepada Ki Jakatingkir, sebab rupanya tampan serta sakti. Kedikdayaannya lama-kelamaan Ki Jakatingkir diangkat jadi putranya, diberi wewenang keluar masuk istana, serta dijadikan pimpinan prajurit Tamtama terkenal di seluruh kerajaan Demak. Lama kemudian lagi sang Prabu punya niat menambah prajurit Tamtama lagi. Jumlahnya 400 orang. Sang Prabu mengambil dan memilih orang-orang dari seluruh negari dan pendusaan. Dipilih orang yang sakti dan kuat. Kalau sudah didapatkan, lalu diuji dan diadu dengan banteng. Jika mampu menempleng banteng hingga remuk, kepalanya diterima menjadi prajurit Tamtama. Alkisah ada orang dari Kedu Pingit namanya Ki Dadung Awuk. Rupanya jelek, sangat sombong dengan kekuatannya. Ia datang ke Demak berniat menjadi prajurit Tamtama. Setelah dihadapkan Ki Jakatingkir lalu dipanggil. Setelah melihat tampangnya, Jakatingkir sangat tidak suka sebab rupanya sangat tidak menyenangkan. Lalu ditanya, berhubung di kampungnya sudah terkenal kekuatannya, beranilah dicoba untuk ditusuk? Jawabannya, ya berani. Dadung Awuk lalu ditusuk dengan sadak alat untuk makan sirih. Dadanya pecah lalu tewas. Teman-teman Tamtama disuruh menusuki dengan keris mayat Dadung Awuk. Lukanya amat parah. Raden Jakatingkir kesaktiannya semakin termasyhur. Pada saat itu kematian Dadung Awuk dilaporkan kepada Sunan. Jakatingkir telah membunuh orang yang mau menusuk jadi prajurit Tamtama. Kanjeng Sultan sangat marah sebab ia adalah raja yang sangat adil. Raden Jakatingkir lalu diusir dari Demak. Raja memberi uang duka kepada ahli warisnya, meninggal sebesar 500 real.
Adapun Raden Jaka Tingkir lalu pergi seketika itu juga dari Demak. Siapa saja yang melihat sangat kasihan semua. Teman-teman prajurit tamtamanya juga menangisinya. Raden Jaka Tingkir sangat menyesal dengan perbuatannya yang sudah terjadi dan begitu malu melihat orang-orang Demak. Badannya tak berdaya, dalam hati sangat senang jika segera mati saja. Tujuan perjalanannya ke arah tenggara masuk ke hutan besar tidak jelas. Yang dituju karena sangat bingung hatinya. Diceritakan ketika di dalam hutan serta berjalan tanpa arah dan tujuan sampai 5 bulan. Waktu itu perjalanan sampai di hutan jati di Gunung Kendeng. Di situ bertemu dengan Ki Ageng Butuh. Ki Ageng sangat terkejut. Ia mendekat seraya berkata, "Nak, berhentilah rupamu. Romanmu mirip kakak dari Pengging yang sudah meninggal. Jika kamu jadi anaknya, layak sekali. Cuma lebih tampan kamu. Tinggi badanmu seimbang. Kakak Pengging dulu agak ketinggian sedikit." "Cepat jawab, alasanmu dari mana?" Jaka Tingkir, "Saya memang putra Ki Ageng Pengging." Setelah mendengar jawaban itu, Ki Ageng Butuh merangkul Ki Jaka Tingkir seraya berkata, "Ada apa, nak, kamu berada di tengah hutan ini?" Ki Jaka menceritakan pengalamannya dari awal sampai akhir. Ki Ageng hanya bisa tertegun. Ki Ageng segera pulang dan Jaka Tingkir dibawa serta sesampainya di Butuh, Jaka Tingkir dielu-elukan. Kiai Butuh segera mengundang Kiai Ageng Ngerang. Dia juga datang di sana. Lalu diberitahu bahwa Raden Jaka ini adalah putranya Kiai Ageng Pengging. Kiai Ageng Ngerang segera memeluk dan menangis. Katanya, "Nak, aku dulu menengok ke Pengging, tetapi kamu sudah tidak ada. Sudah dibawa ibumu ke Tingkir. Sekarang aku gembira sekali, tetapi kamu sedang menderita. Terimalah semua perbuatan yang tidak benar itu atas kehendak Allah. Dan wajar bahwa semua orang akan bahagia, harus dimulai penderitaan." Ki Ageng Butuh dan Kiai Ngerang banyak sekali memberi ajaran kepada Jaka Tingkir. Ia sangat berterima kasih sekali serta senang hatinya Jaka tidak tinggal di Butuh sampai 2 bulan. Setelah menyelesaikan perjalanannya, Kiai Butuh berkata, "Nak, berhubung sudah 7 bulan kamu pergi dari Demak, sekarang kembalilah ke sana atau pulanglah ke Tingkir dan Pengging. Mungkin Sultan sudah sadar serta memanggil kamu." Ki Jaka Tarub menjawab bersedia, lalu berangkat sendirian. Setibanya di luar kota Demak, lalu mengirim pesan kepada teman-teman Tamtama. Mereka datang secara sembunyi-sembunyi. Ki Jaka bertanya kepada teman-temannya, berhubung kepergiannya sudah lama, apakah Sang Prabu pernah menanyakan dirinya? Jawab para Tamtama bahwa Sultan belum pernah menanyakan dirinya. Mendengar itu Ki Jaka Tingkir sangat sedih hatinya, lalu pamit kepada teman-temannya berniat mengembara lagi. Perjalanannya menuju Pengging. Di malam hari ia tidur di lantai kuburan ayahnya sampai 4 hari. Lalu ia mendengar suara gaib, "Nak, pergilah engkau ke arah tenggara.
Di dekat desa Getas Aji ada orang yang tinggal di situ bernama Ki Buyut Banyu Biru. Ikutlah kamu di situ dan laksanakan segala perintahnya. Jaka Tingkir terkejut dan segera bangun dari tidurnya, berangkat sendirian. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.